Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bertemu saat ini setelah beberapa hari kita berjumpa dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Saya percaya kita dimanapun berada ada dalam perlindungan dan rencana Tuhan yang indah. Baik saudara yang kasih, kita akan buka kitab suci kita dalam Hosea, kitab Hosea. Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Hosea pasal 6, ayat yang ke-6, satu ayat saja. Sudah dapat semua? Oke, sudah semua dapat. Baik, yang di sini kita akan baca bersama-sama ya. Apa yang kitab suci yang kita pegang, apakah YLT 1, 2, 3, atau perjanjian, perjanjian, atau YMB, sesuai dengan apa yang saudara pegang, saudara baca, kita akan baca bersama-sama. Oke, kita akan baca dalam Hosea pasal 6 ayat 6, demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mempercayainya, dan mau melakukannya. Firman Tuhan pada hari ini sampaikan kepada saudara, kepada kita semua, termasuk kepada saya, dikatakan oleh Bapa Yahweh, bahwa Bapa Yahweh menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Dia, akan Tuhan, akan Bapa Yahweh, lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara yang kekasih, kasih setia adalah sesuatu yang indah di mata Tuhan. Dan kasih setia yang Tuhan maksud pada hari ini adalah kasih setia kita sebagai ciptaan Bapa Yahweh kepada Bapa Yahweh, pada Sang Pencipta. Tuhan merindukan saudara dan saya menjadi umat yang mengasihi Dia, dan bukan mengasihi Dia hanya dengan temporer, juga bukan mengasihi Dia hanya dengan setengah-setengah, tetapi mengasihi Dia dengan kasih setia, kesetiaan yang sempurna, yang kekal, yang menuju kepada kehidupan yang Tuhan rancangkan. Bapak Yahweh berkata Dia menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Tuhan. Ada rentetan, ada hubungan antara kasih setia Tuhan, kasih setia kepada Tuhan, dengan pengenalan akan Tuhan, di mana saudara dan saya untuk melakukan kasih setia. Kasih setia kepada Bapa Yahweh didasarkan kepada kebenarannya, kepada Davar Eloha, kepada rancangan Tuhan, kepada isi hati Tuhan. Dan Tuhan membawa kita untuk mengenal Dia secara pribadi hari lepas hari, saudara kekasih. Dan basicnya, dasarnya adalah kebenaran itu sendiri. Adalah firman Bapa Yahweh sendiri. Oleh sebab itu saudara dan saya diminta Tuhan untuk senantiasa duduk di bawah Tuhan, kodes, untuk saudara dan saya dapat dituntun Tuhan kepada rancangan yang sempurna. Tuhan mau saudara menuju kepada kesempurnaan. Pengenalan akan Tuhan semakin sempurna, semakin disempurnakan.
Saudaraku yang kekasih, tidak ada yang lebih indah selain kita menyukakan hati Bapa. Tentu hati Bapa itu adalah apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada para nabi, bahkan ketika dia berbicara di Gunung Sinai, ketika dia berbicara kepada hamba-hambanya, para nabinya, dan ketika Tuhan menyampaikan isi hatinya itu untuk saudara dan saya menyampaikan kepada keturunan kita. Tuhan katakan untuk generasi lepas generasi, dari generasi ke generasi, untuk disampaikan apa isi hati itu. Ketetapan-ketetapan. Pengenalan akan Tuhan, saudara yang kekasih, tidak dapat hamba saudara minta bimbingan Roh Kudus. Sebab itu, biarlah saudara minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Bapa. Bahkan Roh Kudus itu akan membawa kita kepada kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari hal-hal yang mengikat kita. Kebodohan, ada selaput mata rohani yang menutupi mata rohani kita, sehingga kita tidak mengenal, sehingga banyak umat yang diciptakannya tidak mengenal Sang Pencipta. Dan baru sedikit mengenal, setengah mengenal, dan kemudian Bapa itu sendiri mendapatkan kehinaan. Jadi bukannya mendapatkan kemuliaan, tetapi semakin direndahkan, semakin dilecehkan. Saudara yang kekasih, Tuhan tidak inginkan hal yang demikian, tetapi saudara dan saya di bawah pengenalan Tuhan, sebab pengenalan akan Bapa Yahweh itu di akhir zaman ini semakin dilengkapi, semakin disempurnakan, sebagaimana janji Tuhan. Terdapat Daniel pasal 12 ayat 4. Coba kita buka Daniel pasal 12 ayat 4. Ya, kitab Daniel pasal 12 ayat 4, kita akan baca bersama-sama ya, supaya kita mengetahui bagaimana Tuhan membukakan rahasianya pada akhir zaman. Daniel pasal 12 ayat 4, demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidiknya, dan pengetahuan akan bertambah. Saudara yang kekasih, Tuhan sudah katakan pada akhir zaman, orang akan menyelidiki kebenaran itu. Duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan Torah itu siang dan malam. Dan Bapa akan singkapkan rahasia kebenarannya. Sebenarnya setiap orang yang mencari tahu, yang merindukan untuk lebih dekat kepada Tuhan, yang merindukan untuk bergaul karib kepada Bapa Yahweh seperti Henok bergaul karib, maka Tuhan akan membukakan rahasia itu. Dan mereka akan semakin mengerti bahwa Bapa Yahweh adalah Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang Maha Kuasa, yang merindukan umat yang Dia ciptakan untuk setia, dengan kasih setia total. Ini kerinduan Bapa Yahweh. Bapa pakai para hamba-hambanya, para nabinya, untuk menyampaikan kehendak. Jadi akhir zaman ini, pengetahuan itu semakin bertambah, saudaraku. Bukan hanya secara high teknologi sebagai saintis, secara akademis, bukan saja secara pengetahuan sekuler, tetapi secara firman Tuhan, secara kerohanian juga semakin bertambah-tambah. Kalau secara duniawi, ilmu-ilmu duniawi, bahkan ilmu kegaiban, ilmu-ilmu yang berasal dari kuasa kegelapan juga semakin dibukakan. Sebab kita tidak heran, ya, semakin kerohanian semakin dibawa Tuhan untuk menuju ke kesempurnaan, tetapi ilmu-ilmu yang menandinginya secara keagaiban, ya, ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu jampi, ilmu dan okultisme, kekuatan-kekuatan kuasa kegelapan mencoba untuk mempengaruhi umat manusia.
Bahkan ada orang kalau memiliki pemahaman rohani yang dangkal, dia melihat ada seseorang mendalami ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu okultisme, mendapatkan kekuatan-kekuatan yang sepertinya super, sepertinya kebal, sepertinya hebat, dan orang tersebut bisa tertarik. Tetapi segala sesuatu, saudara yang kekasih, Tuhan membawa saudara dan saya pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan kehendak. Bapa Yahweh adalah Tuhan yang maha agung, yang maha suci, yang maha kudus. Dan saudara mau dibawa Tuhan kepada rancangan yang sempurna. Coba kita baca dulu Yesaya pasal 44. Yesaya pasal yang ke-44. Bapa kita itu maha agung dan maha mulia, ya. Yesaya pasal 44 kita akan baca ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Sudah dapat? Yesaya 44 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Saudara baca di rumah, kita baca juga bersama-sama di sini. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Bersorak-sorailah hai langit, sebab Bapa Yahweh telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Hai hutan serta segala pohon di dalam. Sebab Bapa Yahweh telah menebus Yakub, dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan Yahweh penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan Yahweh yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Amin. Saudara yang kekasih, dikatakan Bapa Yahweh yang maha agung melakukan segala perkara ajaib. Dan dia meminta saudara dan saya untuk bersukacita, bertempik sorak oleh karena keagungan dan kemuliaan Bapa Yahweh yang menciptakan langit dan bumi seorang diri. Dikatakan Bapa Yahweh memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Kalau saudara membaca perjalanan umat pilihan umat Israel adalah perjalanan yang luar biasa dramatis. Historisnya luar biasa. Kejadiannya sangat ajaib. Roti bisa diturunkan dari langit. Daging bisa diturunkan dari langit, dari atas. Bisa berhamparan, berlimpah-limpah. Lautan bisa dibelah, lautan Sub, lautan Tiberia. Sungai Yordan bisa dibelah dua. Orang mati bisa dihidupkan. Super ajaib. Dan Bapa mengatakan bertepik soraklah, bersukacitalah. Dikatakan hai gunung-gunung, hai rahim bumi. Sebab Bapa Yahweh melakukan perkara-perkara besar, dikatakan apa? Dia melakukannya seorang diri. Kalau Bapak menyampaikan kepada Nabi Yesaya, Bapak juga menyampaikan kepada pemazmur. Dikatakan dalam Mazmur 78, dia melakukan perkara-perkara ajaib seorang diri. Ya. Kalau Yesaya juga barusan kita baca, dia melakukan membentangkan langit, menghamparkan bumi. Dikatakan dia melakukan perkara seorang diri. Saudara kasih, dia menyatakan bahwa kemuliaan itu, keagungan itu adalah milik Bapa Yahweh. Dia menjadikan segala yang diciptakannya untuk tunduk, sujud, menyembah, dan bersyukur kepadanya. Itulah kerinduan Bapa. Dan itu dilakukan, dikatakan tadi, di Hosea pasal 6 ayat 6, untuk supaya kita melakukannya dengan kasih setia. Dengan kasih dan dengan setia. Bukan dengan bolong-bolong, bukan dengan setengah-setengah,
bukan dengan sekali kali. Saudara yang kekasih, selagi masih Tuhan kasih kita ada hidup di tengah-tengah dunia ini, dan saudara mempergunakan waktu untuk mengenal Dia lebih dalam, Bapa Yahweh adalah Tuhan yang echad, dan Dia ingin semua yang diciptakannya bertekuk lutut, menyembah Dia, bersyukur kepada Bapa Yahweh, karena Dialah Tuhan satu-satunya yang melakukan perkara ajaib seorang diri. Ya, saya mau teguhkan lagi, sebab Dia berbicara Bapa bukan hanya kepada Yesaya. Saya akan baca lagi dalam Mazmur 72. Kita buka Mazmur 72, saudara yang kekasih. Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Mazmur 72, ayat 18 dan 19. Sudah? Saudara yang kekasih, sudah buka Mazmur 78, ayat 72. Mazmur 72, ayat 18 dan 19. Sudah dapat? Oke, kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Yahweh, Tuhannya Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya, amin. Kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Keagungannya memenuhi seluruh bumi. Kehormatannya memenuhi seluruh bumi. Bapa Yahweh sangat agung dan sangat mulia. Bapa Yahweh merindukan saudara dan saya mengenal Dia lebih dalam. Bapa Yahweh adalah Tuhan yang esa, dan Bapa Yahweh merindukan setiap umat ciptanya menjadi penyembah-penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dan itu dilakukan dengan kasih dan dengan kesetiaan. Saya mengajar di tengah jemaat, saya katakan apa yang dilakukan oleh David Daniel ini menjadi dambi yang menjadi perhatian Tuhan. Bahkan singa sekalipun yang lapar tidak mampu untuk merusak dia. Karena Daniel adalah seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, nabi Tuhan yang melakukan dengan setia. Saya menyampaikan kepada saudara dan saya, katakan supaya kita mengikuti teladan Daniel, 3 kali minimal sehari datang sujud menyembah. Ya, Tevila Sakarit, Tevila Minha, dan kemudian Tevila Ma'arif. Ya, lakukan dengan membasuh tangan, mencuci kaki, ya, berdoa dengan doa Tevila masing-masing. Setiap kali kita mau melakukannya dengan setia, artinya saudara mencintai Dia untuk bertemu dan mengucapkan syukur kepada Bapa. Tapi kerap kali kita sering lupa. Tetapi Tuhan inginkan supaya saudara mengasihi Bapa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Markus 12 ayat 29 dan 30, bahwa Tuhan Yesus berkata kita untuk mengasihi Bapa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Ya. Berhabta et ubekol fa'afaka, ubekol nafseka, ubekol sikleka, ubekol meodeka. Ya, yang sama dengan itu untuk mengasihi sama manusia, berhabta leriaka moga. Jadi, saudara yang kekasih, ini perintah. Kalau kita melakukan ini dan terus kita melakukan apa yang arif, ya, kepada Bapa Yahweh, kita akan melihat keindahan dalam hidup kita. Kita melihat Tuhan akan campur tangan. Jangan tolak, ya, jangan tolak pengajaran dari Bapa Yahweh. Sebab ketika kita menolak apa yang Bapa Yahweh sudah tetapkan, Bapa tetapkan tadi dikatakan dalam Mazmur pasal 72 ini, supaya bumi ini penuh dengan kemuliaannya. Kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Ya, jangan lecehkan, jangan rendahkan Bapa Yahweh. Dia tidak pernah tunduk kepada ciptaannya, tetapi ciptaannya harus tunduk kepada Dia. Ciptaannya harus mengikuti apa yang sudah Tuhan tetapkan. Bapa Yahweh tidak pernah tunduk kepada setan. Bapa Yahweh tidak bisa diperlakukan semena-mena oleh setan. Oleh siapapun,
berbentuk apapun, Bapak Yahweh tidak pernah merendahkan diri, menjadi manusia yang bisa ditinju, diludahi, dicambukin, tidak pernah. Ya, saya sampaikan kepada saudara supaya saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bapak Yahweh ingin keagungan dan kemuliaannya sorak-sorai, tempik sorak. Hai umat yang diciptakan, hai rahim bumi, bila penuhilah bumi ini dengan kemuliaannya. Sebab dia teramat agung, teramat mulia, teramat perkasa, teramat ajaib. Bahkan dikatakan, di Mazmur dikatakan bahwa semua musuh-musuhnya satu kali akan menjilat. Ya, saudara yang kasih, mereka akan menangis. Mereka akan melihat, kalau sekarang mereka menolak, tapi suatu saat mereka melihat keagungan Bapak Yahweh. Tapi saudara dan saya, yang tetapkan Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Bapak Yahweh. Jangan tolak pengajar. Bapak Yahweh inginkan saudara adalah orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku anak-anak Tuhan yang penuh kasih setia. Tuhan saudara semakin mengenal, semakin mengerti. Bapak Yahweh senang dengan kemuliaannya itu dinyatakan tengah bangsa. Ya, Bapak Yahweh senang kalau saudara bertempik sorak, bahkan dikatakan, hai rahim bumi, bersoraklah, bertempik soraklah, penuhi bumi dengan kemuliaan. Kita tidak pernah terpikir bahwa Bapa menantikan kita untuk menjadi pelaku, Bapa menantikan kita menjadi perpanjangan tangannya, Bapa menantikan saudara dan saya untuk hidup setia. Jangan sia-siakan hari lepas hari yang saudara pergunakan biarlah untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Kalau Tuhan sudah berbicara kepada saudara, jangan keraskan hati. Torah Bapa adalah pengajaran yang sempurna, bukan hukum yang kejam. Hukum yang kejam itu ditinjau dari pemahaman Helenisme, pemahaman yang keluar dari akar Ibrani. Sebab keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan itu datang dari Sion, Yerusalem. Sebab itu saudara yang kekasih, tunduklah ya kepada kebenaran dan izinkan saudara untuk mencintai Torah Bapa. Ketika saudara tidak mencintai ketetapan Bapa, bahwa Bapa mengatakan dia Tuhan satu-satunya, Tuhan yang esa. Yesaya pasal 43 ayat 11 dikatakan dia adalah juru selamat, Tuhan satu-satunya, Tuhan yang esa. Dan saudara tidak ikuti, dan saudara tidak percaya, kita tidak percaya, maka yang Tuhan katakan apa? Bapak Yahweh katakan doa kita sekalipun menjadi kejijikan. Jika kita tidak percaya bahwa dia melakukan seorang diri, bahwa dia juru selamat seorang diri, dia mengakukan penebusan melalui korban anak domba Paskah, davar yang menjadi flesh, yang menjadi daging, dibangkitkan Bapak Yahweh. Bila kita tidak percaya, doa kita juga menjadi kejijikan bagi Bapak Yahweh. Ya, itu Amsal 28 ayat 9 kalau saya tidak salah. Sebab itu saudara yang kekasih, jangan kita tolak bahwa Bapak Yahweh adalah Tuhan yang ehad, Tuhan yang esa, bahkan dia katakan tidak ada Tuhan selain aku. Bapak Yahweh berkata, dialah Tuhan satu-satunya yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isi. Sebab itu saudara yang kasih, bertempik soraklah, berbahagia. Itu kita ikuti apa yang Tuhan inginkan, yang rindukan dari saudara dan saya. Coba kita buka Yohanes pasal 4. Apa yang Tuhan inginkan? Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Kita baca, saya tunggu saudara untuk mendapatkannya. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Saya tak jemu-jemu menyampaikan ayat ini karena ini adalah ayat yang sangat penting. Ya, dimanapun saya berada, termasuk di Sumatera Utara, saya menyampaikan ini. Di Kalimantan juga saya menyampaikan ini. Kita baca, Yohanes pasal 4 sudah dapat semua. Ayat yang ke-23 dan 24. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapa Yahweh itu roh adanya. Saudara yang ditebus oleh darah Yesua Adon,
Saudara harus menyembah Bapa Yahweh, menjadi penyembah Bapa Yahweh di dalam roh dan kebenaran. Apa yang dimaksud dalam roh dan kebenaran? Di dalam roh dengan tuntunan Roh Kodes, dalam kebenaran ada dalam koridor, dalam kehendak, dalam apa yang Tuhan tentukan melalui ketetapan-ketetapan. Kita menyembah Dia, memuji dan bersyukur kepada Dia dengan menyatakan bahwa segala hormat, pujian, kemuliaan, dan keagungan biarlah memenuhi seluruh bumi dan bersorak-sorai. Itulah kebenaran Bapa Yahweh. Itulah kerinduan Bapa Yahweh. Jadi setiap umat yang berkumpul, berhimpun bersama-sama, Tuhan inginkan bahwa kemuliaan Bapa Yahweh dinyatakan. Dia yang melakukan seorang diri, perkara ajaib, perkara besar. Bahkan Dia memberikan anugerah terbesar, Yesua HaMashiach Adon, itu menjadi anak domba Paskah yang tersembelih yang mengangkut dosa seisi dunia. Yohanes 1 ayat 29, Bapa Yahweh dengan keajaibannya menyampaikan, memberikan kepada saudara dan saya kasih karunia. Lihatlah anak domba yang mengangkut dosa seisi dunia. Yohanes 1 ayat 29. Itu untuk apa saudara yang kekasih? Itu diberikan Bapa Yahweh rahmat dan karunia. Anugerah itu adalah untuk bumi ini penuh kemuliaan Bapa Yahweh. Untuk supaya umat bangsa goib itu menjadi bangsa yang ditebus dengan darah yang kudus, darah Tuhan Yesus HaMashiach, darah anak domba yang sempurna. Dikatakan Efesus pasal 5 ayat 2 adalah korban anak domba yang harum bagi Bapa Yahweh. Pengenalanmu akan Bapa Yahweh, kita akan membawa korban syukur kita, anak domba Paskah, Yesus HaMashiach. Pengenalanmu akan Bapa Yahweh semakin sempurna, engkau mengerti bahwa kasih karunia Bapa Yahweh bukan meniadakan Bapa Yahweh, bukan Bapa Yahweh untuk menjadi hanya sekedar sebagai sebutan, tetapi Dia menjadi sentral, pokok, pujian dan penyembahanmu, penyembahanku, dan sorak-sorai seluruh rahim bumi ini. Segala apa yang diciptakannya untuk kemuliaan Bapa Yahweh semata-mata. Itu sebab Tuhan Yesus berkata, aku tidak memerlukan hormat manusia. Yesus berkata, aku tidak perlu hormat manusia. Tapi ada satu yang mencari hormat, yaitu Bapakku. Itu sebab saudara yang kekasih, kenalilah Bapamu, siapa dia. Kenalilah Yesus. Sehingga engkau mengerti mengapa Yesus hadir dalam hidup. Yang setia sampai mati. Tetapi dikatakan Bapa Yahweh membangkitkan Dia. Dan itu adalah karya Bapa. Di Kolose pasal 3, Kolose pasal 1 ayat 13-14 dikatakan, Bapa punya prakarya. Bapa memindahkan saudara dan saya dari gelap kepada terang anaknya. Itu tujuan apa saudara kasih? Tujuannya adalah untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Tujuannya adalah supaya bumi ini penuh dengan sorak-sorai kemenangan. Karena Bapa Yahweh telah memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Saudara tidak bisa beli dengan harta saudara. Sekalipun saudara seorang milioner, saudara tidak bisa membayar dosa dengan uang. Tidak bisa. Selagi saudara punya harta, biarlah itu untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Selagi saudara punya sesuatu, biarlah itu untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Sehingga bumi ini penuh dengan kemuliaan Bapa Yahweh. Ia Maha Agung, Maha Dahsyat, Maha Kudus, dan Maha Ajaib. Saya ingin baca lagi saudara yang kasih bagaimana mulianya Bapa Yahweh. Coba kita baca dalam 1 Tawarik. 1 Tawarik. 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-27. Saya kalau membaca tentang kemuliaan Bapa Yahweh saya terkagum-kagum. Ya. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-27. Kemudian nanti kita akan sambung dalam Ayub pasal 37 ayat 20. Oke.
Sudah dapat? Sudah? Oke, kita akan baca 1 Tawarik 16 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kita sambung kepada Ayub 37. Ayub 37 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Tuhan diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Saudara yang kekasih, Bapa menyatakan keagungannya. Dari utara dia muncul. Dia menyatakan keagungannya yang dahsyat. Dikatakan bahwa bumi ini dikatakan penuh dengan keagungannya. Ya, dikatakan dari 1 Tawarik tadi dikatakan sebab segala dikatakan keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya, di mana ada hadirat Bapa Yahweh, di sana ada keagungan, ada kemuliaan Bapa Yahweh dikatakan. Kalau saudara merindukan untuk ada hadir, melihat kemuliaan Bapa Yahweh, kenalilah Dia, muliakanlah Dia, agungkanlah Dia, maka saudara akan tahu betapa aku bersama dengan Bapa Yahweh. Dia akan mengangkat derajatmu, Dia akan membawa engkau melihat engkau diangkat terbang tinggi, dan Dia akan memperlihatkan betapa Dia baik ketika engkau tidak melecehkan, tidak merendahkan Sang Pencipta. Bapa Yahweh tidak pernah tunduk kepada apapun dan siapapun, tidak pernah tunduk kepada setan, tapi Dia adalah Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang Maha Dahsyat. Ketika Dia berbicara kepada umat Israel, Dia berkata kepada Musa, Musa, kumpulkan umatku supaya aku berbicara kepada mereka. Tetapi ada garis yang kusampaikan, jangan lewati ya. Kemudian mereka menganggap remeh dengan ketetapan Bapa. Mereka menganggap tidak ada keagungan Bapa. Mereka menyepelekan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Maka apa yang terjadi? 3.000 orang saat itu adalah binasa. Saudara yang kekasih, saya mau menyampaikan bahwa Bapa itu sangat agung. Dia tidak bisa ditampar, dia tidak bisa ditinju, dia tidak bisa diludahi. Dia tidak pernah jadi manusia. Yang jadi manusia adalah putranya. Dabarnya menjadi daging dan dikorbankan sebagai anak domba yang sempurna, menjadi korban yang kita andalkan, yang kita bawa dalam setiap kali doa kita, menjadi kebanggaan kita, menjadi junjungan kita, yang kita puji dan kita muliakan karena kasih setianya sampai mati. Dan ketaatannya kepada Bapa Yahweh adalah ketaatan absolut. Ketaatan Yesua sampai mati yang sebentar kita akan peringati adalah ketaatan absolut. Dan saudara dan saya diminta Tuhan untuk taat sampai mati. Sebab itu saudara yang kasih, berilah kemuliaan kepada Bapa Yahweh. Berilah keagungan kepadanya. Dia adalah Tuhan yang echad sepanjang zaman segala abad. Dan Dia melakukan perkara ajaib. Dia menghamparkan bumi. Dia membuat segala sesuatu. Dia membuat perang. Dia membuat semua indah pada waktunya. Dan firman Tuhan mengatakan, apa tadi? Dia melakukan seorang diri. Puji nama Bapa Yahweh, saya berharap Roh Kudus menuntun saudara, membawa saudara kepada keagungan Bapa Yahweh. Dia adalah Tuhan yang echad, Tuhan yang esa, Tuhan sepanjang zaman, selabab, dan bukan Tuhan temporer. Inilah firman Tuhan, Bapa Yahweh memberkati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku di tengah keluarga, persiapkan roti dan anggur. Jika kita akan masuk dalam perjamuan kudus,